baik, mungkin akan mulai dengan pertanyaan terkait kan Bapak fokusnya itu tentang BRICS ya Pak. Dan kita mau tahu lebih jauh pandangan Bapak terkait itu. Dan mungkin mengenai relevansi BRICS saat ini menurut Bapak sendiri gitu. Apakah masih bisa efektif, apalagi dampaknya untuk Indonesia ini. Dan mengenai kejadian yang kemarin dari Iran, terus juga ada Cina dan India, itu mereka kan blok-bloknya kan terbagi-bagi. Dari pandangan Bapak terkait hal itu. Ya, pertama begini, saya sampaikan juga itu di tulisan saya di Solo Post ya. Judulnya itu BRICS, aku dan Indonesia. Itu saya sampaikan bahwa paling tidak BRICS ini muncul sebagai penyeimbang antara kekuatan bipolar dari ini. Dan kekuatan ini bipolar saat ini, yaitu kekuatan barat dan ikatan timur. Barat itu kan sebenarnya dimotori oleh KCS ya, dan sekutu. Kemudian kalau misalkan timur kan Rusia kan gitu kira-kira. Nah sekarang peta global itu sekarang lebih cenderung ke multipolar gitu. Jadi kekuatan tidak hanya dua negara itu, tidak hanya dua poros besar yang selama ini kita pelajari dalam pembelajaran konteks nasional kan, poros barat dan poros timur. Sekarang muncul poros baru, kekuatan yang dikonsolidasi dalam prinsip itu. Jadi kekuatannya sudah multipolar. Jadi negara kuat tidak hanya Amerika dan Rusia, tapi juga mungkin negara baru seperti katakanlah Tiongkok, misalnya India, gitu kan, Iran, menyusul nanti kan Indonesia kan gitu. Nah itu satu. Sehingga ini kekuatan penyeimbang antar dua poros yang selama ini kita anggap paling dominan dalam tentang global. Yang kedua, jika tadi ditanyakan konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia ini juga penting. Kenapa? Karena Indonesia kan punya istilah saya itu mitra baru gitu. Selama ini kan Indonesia hanya di dua poros bermitranya, yaitu Amerika dan katakanlah kan kalau misalkan kita poros timur sebelumnya itu Rusia. Sekarang Indonesia juga bisa bermitra ke Tiongkok, ya kan? Dan negara-negara di dalam BRICS, ada India. Nah kalau Indonesia sejalan dengan memang prinsip-prinsip hubungan internasionalnya, prinsip-prinsip luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Nah, bahkan kalau kita misalkan baca ya dari apa yang disampaikan oleh Prabowo ketika beliau kunjungan ke luar negeri, Indonesia itu juga ingin menjadi ingin muncul sebagai poros kekuatan baru gitu. Nah ini kan BRICS ini kan mencoba mendesain kekuatan menjadi multipolar. Jadi bukan lagi blok barat dan blok timur, tapi siapapun negara asalkan punya nilai tawar, ya kan, baik secara ekonomi maupun secara politik atau secara keamanan, dia kan jadi kekuatan baru. Jadi siapapun negara itu, nah, BRICS itu menjembatani itu. Nah kemudian sejalan juga dengan posisi Indonesia yang punya politik bebas aktif. Jadi Indonesia bisa bermitra dengan negara manapun, mau bermitra dengan Amerika, oke, mau bermitra dengan misalkan Rusia, oke, mau bermitra dengan China, oke, India, oke, Iran pun oke. Jadi makin banyak mitra Indonesia makin bagus untuk Indonesia, karena kan Indonesia tidak pun ngeblok kemanapun. Dimanapun itu misalkan ada kekuatan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, Indonesia di situ bisa ikut bergabung dan bermitra, gitu, termasuk di dalam BRICS. Kan meskipun Indonesia bergabung di dalam BRICS, tidak kemudian Indonesia kemudian anti Amerika, tidak juga. Kemarin juga Indonesia bergabung dengan BOP kan, itu menunjukkan bahwa komitmen Indonesia sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip politik bebas aktif. Jadi prinsip Indonesia adalah semua negara itu adalah kawan dan mitra strategis untuk apa? Untuk kepentingan nasional. Itu dalam rangka apa? Memperkuat misalkan basis ekonomi, basis teknologi, kemudian basis keamanan. Jadi tiga ini kan saya lihat kenapa Prabowo dalam beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir kan terus keliling ke negara kan, itu dalam rangka memperkuat basis-basis nasional dalam konteks ekonomi. Kita kan lihat itu banyak sekali kerjasama Indonesia dengan Tiongkok misalnya. Kemudian kita juga lihat basis militernya atau basis teknologi, ada kerjasama juga dengan Rusia misalnya, termasuk basis keamanan, barangkali juga BOP itu gitu kan, dan misi-misi kemanusiaan. Karena Indonesia kenapa percaya diri? Karena Indonesia itu pernah, ya Indonesia itu kan selain tergabung G20, negara G20, dia kan juga pernah ada di Indonesia itu kan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika kan gitu, KAA kan gitu. Jadi itu yang membuat Indonesia itu percaya diri untuk menavigasi semua kepentingan
global gitu. Dia juga bisa berkomunikasi dengan AS, berkomunikasi dengan Rusia, berkomunikasi dengan Tiongkok, termasuk Jepang. Nah itu. Dia tujuannya itu berarti bersih, benar-benar nggak cuma mikirin dari negara sekitar kayak Amerika sama Tiongkok aja gitu ya. Pas mereka itu berharap dengan adanya BRICS itu menimbangkan berbagai semua aspek, bahkan negara-negara berkembang pun Indonesia kayak gitu sekarang gitu ya Pak. Bahkan berdampak sama Indonesia juga jadi yang sebagai negara yang berpolitik bebas aktif bisa kayak ya udah menyesalkan diri dan bisa ikut kerjasama internasional dan nggak yang namanya kita bukan negara non-blok ya Pak. Kita negara non-blok gitu. Kayak yang ada BRICS itu langsung ke Indonesia juga gitu ya. Sampai ke Indonesia. Jadi BRICS ini paling tidak itu tadi menjembatani. Ini kan itu ya didorong untuk juga naik ke permukaan menjadi negara yang diperhitungkan di dalam konteks geopolitik dan internasional kan begitu. Indonesia itu kan punya potensi di sana karena secara populasi sangat besar. Dan Indonesia hari ini masuk kategori negara dengan bonus demografi gitu. 70% penduduknya usia produktif, yaitu di tahun 2020 sampai 2035. Nah, negara-negara dengan bonus demografi yang dominan, kalau bisa dimanfaatkan kelenting lah gitu kan. Nah, contohnya India ini sekarang juga sedang mulai bonus demografi. India ini didukung dalam peta global sebagai satu kekuatan yang kemudian ikut betul gitu kan. Karena kalau misalkan India tiba-tiba jadi negara besar, kemudian tidak masuk ke BRICS kan dia akan masuk ke kelompok tadi. Kalau enggak, kan ya, ini aliansi baru. Mengimbangi kekuatan blok barat yang selama ini dianggap sangat dominan gitu. Sekaligus kan kekuatan dolar. Nanti kan mata uang juga katanya akan ada sendiri mata uang BRICS. Sebenarnya juga akan ada. Nah, di samping itu, kenapa BRICS strategis dalam konteks geopolitik dan geostrategi? BRICS ini terdiri ya, kalau kita bicara populasi dunia, itu 45% populasi dunia itu ada di BRICS. Di negara-negara yang tergabung BRICS itu punya kekuatan populasi 45%, hampir 50% populasi dunia. Hampir setengah. Jadi jangan main-main dengan BRICS gitu kan, karena negara-negara dengan populasi besar masuk di sini. Kecuali Amerika kan begitu. Satu yang kedua, secara GDP, itu juga mewakili 35% GDP dunia. Pengaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi nilai strategis sangat besar. Sehingga Indonesia masuk di BRICS ini strategis menurut saya. Membuktikan bahwa Indonesia bukan negara kaleng-kaleng, kira-kira gitu kan. Indonesia bisa berselancar dimanapun. Tidak ada barrier di sana. Mau berteman dengan Amerika, oke. Ya kan Rusia oke, Tiongkok oke, India oke gitu. Karena itulah negara-negara yang sekarang yang diperhitungkan di dalam konteks geopolitik gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini memang salah satu konsekuensi dari politik aktif memang pasti kan ada seleksi logis. Konsekuensinya memang negara-negara yang non-blok tidak jelas bloknya. Itu juga kadang-kadang sedikit bisa terpilih ketika diplomasinya itu tidak hati-hati betul. Karena misalkan Amerika mau ngasih bantuan, Amerika mau kerjasama secara intensif, dia juga mikir, misalnya kan nggak hanya sama kita, Indonesia sama Tiongkok, Indonesia juga sama Rusia gitu. Jadi membuat Amerika kemudian juga berhitung sama yang lain seperti itu. Investasi Cina ke Indonesia misalkan mau besar-besar, Cina juga berhitung. Indonesia kan juga tergabung dengan BOP. Indonesia juga kemarin bergabung dengan Putin gitu. Indonesia ini kemana sih kan gitu. Sehingga dibutuhkan kecerdasan, kecerdikan dalam pelanggan diplomasi. Itu kenapa kemudian perjalanan aku ke luar negeri ini kalau kita hitung ya dalam 8 bulan pemerintah itu luar biasa. Itu aja itu perjalanan luar negeri berapa kali. Itu dalam mereka apa? Praktik, bukan diplomasi. Karena Indonesia punya strategi namanya balancing strategi penyeimbang di dalam konteks poros kekuatan dunia itu. Jadi balancing strategi itu yang dipakai oleh Prabowo. Dan kemudian ada satu strategi lagi, ASEAN Way. Jadi jalan ASEAN. Jadi dia pengen menjadi negara yang menjadikan Asia itu menjadi kekuatan dunia. Nah, Indonesia termasuk lokomotif negara-negara Asia. Nah, caranya apa? Caranya bermitra strategis tanpa konfrontasi. Makanya kalau kita perhatikan strategi Barat ini kan konfrontatif. Strategi diplomasi Barat yang dilakukan oleh Amerika CS dan kawan-kawan itu kan strategi konfrontatif. Ayo gabung, kalau enggak kita hajar, kan gitu. Trump kan selalu makan segitu. Bahkan negosiasi dengan Iran saja tuh dengan model pengancaman, kan tekanan gitu. Termasuk ketika dia melakukan negosiasi dengan negara-negara Eropa, dengan negara-negara Asia, Timur Tengah juga dengan ancaman-ancaman. Ancaman apa? Dari perang dagang, tarik perang, kan gitu. Indonesia kan kenapa masuk BOP itu salah satunya kan diancam. Indonesia, tapi strateginya adalah strategi apa namanya? Mitra strategis tanpa konfrontasi. Oh nih Pak, kan kita bahas sedikit tentang keuangan dari BRICS ya Pak ya Pak. Nah itu sebetulnya kalau menurut Bapak ini kan kalau di BRICS itu dia ingin menciptakan yang namanya BRICS Pay. Jadi dia itu
aku ingin lanjutin sedikit poinnya. Jadi kayak politik-politik negara global yang soft tadi itu kan mereka tuh punya kesempatan politik yang pastinya ya nggak akan efektif kalau mereka melakukan kemandirian ekonomi gitu ya kayak. Jadi belakang ini yang wacana soal free pay itu kayak jadi sekarang tuh jadi perbincangan publik lah ya Kak. Jadi sebagai instrumen mendukung visi BRICS ini gitu. Nah jadi kalau menurut Bapak jika BRICS pay ini kan dia berencanakan benar-benar akan beroperasi penuh selama 5 tahun ke depan gitu Bapak. Iya. Nah, itu apakah Bapak melihat ini itu bakal mengubah definisi tentang kedaulatan negara itu dalam sistem keuangan global atau itu cuma hanya menciptakan ketergantungan baru gitu Pak pada teknologi finansial Cina, malah kita ketergantungan itu selain ke Amerika ya gitu dalam malah ketergantungan ke Cina atau dunia pemilik BRICS ini gitu Pak yang terjadi sebagai untuk utama BRICS ini. Ya, saya membaca lain. Ini adalah penyeimbang, kekuatan penyeimbang. Misalkan pengetahuan yang dipakai oleh BRICS ini ya, dan supaya ini misalnya. Itu adalah penyeimbang kekuatan dolar yang ada ini dominan. Karena nggak sehat sudah. Jadi kontrol keuangan global ini dikontrol oleh Amerika saja. Dolar jatuh, semua jatuh. Sekali. Ini nggak adil Pak. Bagi dunia gitu. Sehingga butuh ada kekuatan baru, kekuatan penyeimbang, di mana hari ini tidak lagi kemudian Amerika menjadi pemain utama dalam konteks keuangan global, termasuk dalam konteks teknologi. Kita juga ingin ada negara-negara baru misalkan yang nanti bisa punya teknologi yang paling tidak mengimbangi Amerika. Multipolar tidak hanya dalam konteks kekuatan ya, kekuatan dalam konteks kekuatan militer, tapi juga kekuatan finansial global gitu. Saya sih sepakat kalau ini misalkan diberlakukan di BRICS gitu. Biar apa? Biar negara-negara berkembang itu juga punya naungan. Tidak hanya membebet dengan dua blok yang sudah ada ini gitu. Ini kan sebenarnya kan kekuatan dunia, ini kan cenderung bipolar, tapi kan faktanya kan unipolar. Seolah kan Amerika yang paling kuasa dan paling mendikte. Seperti kemarin tarif Trump itu sebenarnya sangat mencekik. Gitu. Kendati memang sebagian analis mengatakan seolah-olah pendekatan Indonesia itu pendekatan kalau misalkan ekonomi pragmatis gitu, diplomasi pragmatis. Kalau saya tidak itu, bukan pragmatis, tapi diplomasi Indonesia adalah mengejawantakan politik kita, prinsip-prinsip politik luar negeri kita, yaitu politik bebas aktif. Dan menurut saya kalau bicara hari ini paling relevan itu memang politik bebas aktif. Sekarang ini kalau kita perhatikan, memang ada dominasi baru yang muncul permukaan, yaitu Tiongkok. Tiongkok sekarang dominasikan di ekonomi. Tapi pelan tapi pasti kan mulai merangsek ke dominasi teknologi kan. Nah ini kemudian menjadi kekuatan baru. Pasca Tiongkok akan muncul kekuatan baru lagi, yaitu India. Makanya kan ada yang memproyeksikan bahwa di tahun 2045, kalau benar ini kelola negara, jadi nanti negara terkuat di dunia itu akan bergeser. Tahun 2045 ada tuh, bisa cari Google, koreksi ya, satu lembaga think tank. Kita langsung koreksikan, kekuatan dunia akan bergeser menjadi yang nomor 1 Tiongkok, kedua Amerika, ketiga India, keempat Indonesia. Itu ada, itu di teks. Bagaimana bisa Pak? Tadi saya berarti sisi pertama itu. Karena Indonesia punya dua modal. Satu adalah modal populasi. Populasi terbesar nomor 4 di dunia. Setelah India, Tiongkok, Amerika, Indonesia secara populasi. Terus Muslim nomor 1 terbesar di dunia. Jadi the majority, mayoritas Muslim negara dengan modal Muslim terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Maka peradaban Islam itu diproyeksikan bergeser ke Asia. Siapa lokomotifnya adalah Indonesia. Nah, satu yang kedua, kenapa Indonesia? Itu karena ini negara demokrasi besar. Negaranya besar, tapi kok demokrasi terbesar nomor 3 kalau nggak salah. Saya kan ini Indonesia demokrasi nomor berapa? Kan champion demokrasi kan Amerika. Nah, setelah Amerika itu ada yang mengatakan negara lain, tapi ada yang mengatakan Indonesia nomor 2, ada yang mengatakan nomor 3. Kalau soal demokrasi, kita itu pemilihan sudah milik Amerika dan langsung negara berkembang. Rata-rata negara berkembang itu sebenarnya bukan demokrasi. Negara demokrasi itu sebenarnya hanya relevan di negara-negara terdidik dan masyarakatnya. Tapi Indonesia dengan negara berkembang, dengan populasi the majority itu lulusan SMA, SMP dan SD, tapi sudah magister demokrasi. Nah, ada negara-negara yang kemudian mampu mengelola proses demografi, dia melompat tinggi. Satu adalah Korea Selatan, yang kedua adalah India, dan ini juga akan menyusul Vietnam. Itu negara-negara yang mampu mengelola proses demografi. Nah, Indonesia dengan populasi sebesar ini, ya 70% besar produktif, ketika mampu diberdayakan, ya kan, GDP-nya kan naik secara signifikan. GDP kita kan masih ya di bawah $5.000. Negara-negara maju kan sudah di atas $30.000. Kalau misalkan kelompok usia produktif ini memang dikelola dengan baik,
maka jadi kita akan naik gitu. Itu sebenarnya. Makanya masuknya Indonesia dalam BRICS itu saya apresiasi. Komprehensif sekali dan nggak sangat nanti. Dan mungkin bisa masuk ke closing statement. Berarti kalau bisa disimpulkan dari pernyataan tadi, disimpulkan bahwasannya Indonesia masuk dalam BRICS ini merupakan lokomotif jadi negara yang lebih motor seperti kita atau naik kelas. Terus mungkin pertanyaan terakhir terkait mungkin step-step apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan mungkin juga bisa mempengaruhi ke BRICS-nya itu juga, Pak. Bagaimana step-stepnya, bagaimana Indonesia ini bisa menggunakan BRICS untuk bisa menaikkan levelnya gitu. Ya, pertama ini memang ya, tugasnya adalah satu, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi dia sebagai negara non-blok itu untuk melakukan kerjasama ke negara manapun. Jadi kan prinsipnya kan kepentingan nasional. Negara manapun asalkan itu menguntungkan untuk Indonesia, ya diambil gitu. Karena dia tidak ada kemudian bariernya gitu. Kalau negara sudah tergabung satu blok kan dia tak boleh nanti ke blok sana, nanti ada yang musuh itu. Indonesia punya keluasan menurut saya, dan ini sebenarnya keistimewaan di Indonesia. Kalau dia misalkan sama Cina menguntungkan, ya oke, Cina. Ini soal ekonomi, ini bisa dimitigasi ya. Yang paling tepat sama Cina mungkin ekonomi lah, teknologi masih kalah Amerika kan. Sama Amerika itu bisa teknologi. Berarti bisa lepas sana Ya. gitu ya Kak. Sama Rusia mungkin bisa teknologi, sama Vietnam mungkin bisa soal investasi, sama India mungkin juga strategi bagaimana setelah pekerjaan. Nah ini mungkin bisa kemudian tukar SDM. Indonesia bisa itu misalkan minta beberapa SDM negara asing ke sini kita, kemudian ngajari kita biar program-program hilirisasi kan benar-benar berjalan. Kita kan pengen bahan mentah kan tidak dikirim keluar kan, tapi bahan mentah ini dikirim diproduksi dalam negeri, lalu nanti keluarnya itu sudah dalam bentuk barang jadi, nilainya kan jadi tinggi kan. Nah tapi kan SDM itu terbatas. Karena SDM terbatas, kita mau akselerasi, kita bisa bermitra dengan negara-negara lain juga berpengalaman. Bermitra tidak hanya uang yang kita tarik, tapi pengalaman mereka bisa kita tarik ke dalam. Itu maksud saya. Transfer of knowledge. Yes, exactly. Transfer of knowledge. Jadi bayangan saya, diplomasi Presiden Prabowo itu tidak ansik investasi masuk dalam bentuk barang, jasa, atau dalam bentuk barang ataupun uang gitu. Tapi juga bisa investasi masuk Indonesia dalam bentuk tadi sumber daya manusia. Dan ini salah satu medium strategis menurut saya. Karena BRICS saya lihat lebih egaliter. Terus kan kemudian tidak ini kepalanya ini yang mengatur secara insan enggak. Setiap anggota BRICS itu punya hak suara yang kemudian hampir mirip kan sih BRICS. Tidak seperti PBB kan. KP itu ada di beberapa negara saja gitu. Nah ini yang menarik bagi BRICS menurut saya. Jadi BRICS itu bisa, satu adalah menjadi kekuatan penyeimbang dunia. Yang kedua itu bisa mendesain ulang tatanan dunia yang sifatnya multipolar. Tidak lagi negara itu di Indonesia yang dua kekuatan bipolar itu lebih baru, tapi muncul negara baru yang akan menjadi lokomotif kekuatan dunia. Itu di situ nilai strategis. Itu Aziz ya. Oke, mungkin cukup mungkin ya, guys. Dan terima kasih banyak Bapak atas tadi sharing. Sama-sama. Jujur nih banyak banget POV, banyak banget knowledge yang tadi saya belum tahu, dan kita gitu ya. Oke. Dan terima kasih banyak Bapak. Berarti kita sangat mendukung juga ya sama BRICS ini. Sama mendukung, saya mendukung. Sudah nggak sehat lagi. Jadi sudah nggak sehat lagi, kekuatan didikte oleh hanya Amerika, CS yang kelakuannya seperti itu. Dan mungkin terakhir mungkin minta harapan ya dari Bapak terkait Indonesia korelasinya dengan BRICS. Ya, harapannya dua. Satu adalah Indonesia harus memanfaatkan BRICS sebagai organisasi internasional ini sebaik mungkin. Nah, satu yang kedua, dengan posisi Indonesia sebagai negara politik non-blok ya, yang menjalankan prinsip politik bebas aktif, maka strategi diplomasi Indonesia itu harus sangat cantik dan penuh kehati-hatian. Karena kalau tidak hati-hati, tidak cantik, maka akan terjadi ketersinggungan. Kalau terjadi ketersinggungan, maka nanti nggak dapat semuanya. Karena posisinya nggak jelas semua. Sama Amerika, sama blok Barat misalnya nggak terlalu jelas, sama blok Timur nggak terlalu jelas, sama BRICS nggak terlalu jelas, maka Indonesia bisa nggak dapat apa-apa. Sehingga cara diplomasi pemerintahan Prabowo harus lebih ciamik, lebih cantik, dan lebih hati-hati. Harus kuat instingnya gitu dalam membaca geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan GBO yang lain. Itu kira-kira. Dan mungkin
tadi terkait harapan Bapak dan itu untuk sharing-sharing podcast kita hari ini. Dan ya, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah disempatkan. Mungkin Bapak dari kami itu saja dan ya, terima kasih Bapak. Dari Bapak Ali Dirgan ya, teman-teman, beliau merupakan pendiri serta bahkan direktur eksekutif ya Survei Indonesia. Sekian dari beliau, Masya Allah.